Selama 309 tahun pemuda Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Begini penjelasan menurut Al-Quran dan sains. Al-Quran dan ilmu pengetahuan menjelaskan tentang bukti-bukti mengenai pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun di dalam gua yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mereka yang diungkapkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi ayat 18, menggambarkan bagaimana sejumlah pemuda tinggal dan tertidur di dalam gua selama kurang lebih 309 tahun. Para peneliti kemudian menemukan bukti yang mendukung cerita ini berabad-abad setelahnya. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 18. Lebih dari 14 abad setelahnya, kisah tentang Ashabul Kahfi yang tertidur dalam gua masih relevan hingga saat ini. Seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dujani menemukan gua ini di daerah Ar-Rahib, Yordania pada tahun 1963. Gua ini merupakan tempat di mana sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri untuk melindungi agama dan iman mereka dari ancaman Raja Dicyanus. Dalam gua tersebut, ditemukan 8 kuburan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dekat pintu gua, ditemukan rahang atas anjing yang diketahui ikut bersama mereka dan menjaga gua. Para pemuda yang tertidur di gua tersebut berjumlah 7 orang, di antaranya ada seorang penggembala, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Anjing tersebut terkubur di depan pintu gua yang dijaganya, tidak di dalam gua bersama mereka. Gua tempat tinggal Ashabul Kahfi telah diteliti dengan memperhatikan celah masuknya sinar matahari. Ternyata, celah gua di sebelah selatan mengarah ke barat daya. Pada petang hari, sinar matahari bergerak ke arah kanan, memberi cahaya dan memungkinkan orang di dalam gua untuk melihat keluar. Pada waktu tengah hari, sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, dan saat matahari terbenam, sinar matahari sedikit masuk ke dalam gua. Temuan dan penjelasan para peneliti terhadap gua ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, ayat 17. Artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Selain itu, di dalam gua tersebut juga ditemukan tulisan dalam berbagai bahasa kuno yang menunjukkan keesaan Allah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah tentang gua tersebut yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya dan sebelum turunnya Al-Quran. Terdapat perdebatan mengenai lokasi sebenarnya dari gua yang terkait dengan kisah para pemuda mukmin yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Beberapa berpendapat bahwa gua tersebut terletak di Asia, sementara yang lain berpendapat bahwa gua tersebut berada di Skotlandia. Bukti historis, arkeologis, dan astronomis menunjukkan bahwa gua sebenarnya terletak di daerah Sehab, yang berjarak sekitar 30 km di selatan kota Amman, Yordania, dengan uraian berikut. Bukti historis, arkeologis, dan astronomis menunjukkan bahwa gua sebenarnya terletak di daerah Sehab, yang berjarak sekitar 13 km di selatan kota Amman, Yordania, dengan uraian berikut. 1. Bukti historis. Beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa gua yang disebut dalam surah Al-Kahfi terletak di Gunung Rakim di Yordania. Mereka telah mengunjungi tempat tersebut dan menyaksikan sisa-sisa tulang dari penghuni gua. Beberapa di antara sahabat tersebut adalah Ubadah ibn Ash-Shamit, Muawiyah ibn Abu Sufyan, dan Ibnu Abbas. 2. Bukti arkeologis. Di atas gua tersebut ditemukan sebuah bangunan bersejarah yang ternyata dulunya merupakan gereja, namun kemudian beralih fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam. Pada bangunan tersebut juga ditemukan 7 pilar batu yang tingginya tidak sama dan membentuk lingkaran. Ternyata, bangunan inilah yang disebut dalam Al-Quran. Artinya, dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya.
Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikan sebuah bangunan di atas gua." Mereka, Tuhan mereka, lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Masjid tersebut telah mengalami beberapa kerusakan yang tercatat dalam tulisan pada batu di dalamnya. Renovasi dilakukan pada tahun 118 Hijriah, 277 Hijriah, dan 900 Hijriah oleh umat Islam, sebagai upaya untuk memperhatikan dan memelihara nilai sejarah masjid yang disebut dalam Al-Quran. Di samping itu, ditemukan 8 kuburan yang diletakkan di atas batu, dengan 4 kuburan di lorong sebelah kanan pintu masuk gua dan 4 lainnya di lorong sebelah kiri gua. Di persimpangan kedua lorong tersebut, ditemukan kerangka anjing, beberapa keping uang, gelang, cincin, dan bejana berharga. Menurut peneliti geologi Nazim Al-Kailani, tanah di gua dan daerah Gunung Rakim memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan tubuh para penghuni gua. Tanah tersebut mengandung karbohidrat, kalsium, dan magnesium, serta tumbuhan dan hewan yang kaya akan radium. Komponen ini berasal dari uranium yang berkilau dan mengeluarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar-sinar tersebut memiliki kemampuan untuk mensterilkan dan menjaga kualitas daging dan tumbuhan dari kerusakan. Al-Kailani meyakini bahwa material tanah tersebut membantu menjaga keadaan tubuh para pemuda selama periode panjang sekitar 3 abad. Wallahu a'lam bishawab.